Innalillahi wa astagfirullah. Kabar duka datang dari kerajaan Inggris karena tanggal 8 bulan September 2022 kemarin, Ratu Elizabeth II menghembuskan nafas terakhirnya di usianya yang ke-96 tahun di Istana Balmoral. Sampai sekarang ini belum ada pernyataan resmi tentang penyebab kematian Ratu Elizabeth II. Namun sebelum Ratu wafat, tim dokter kerajaan itu udah bilang kalau Ratu itu lagi dalam pengawasan ketat karena kesehatannya itu menurun. Tentu saja hal ini menyebabkan duka yang sangat mendalam, tidak hanya bagi warga Inggris tapi juga warga seluruh dunia, termasuk juga Indonesia ya. Aku sendiri pas pertama dengar beritanya aku kayak shock, kayak sedih banget. Bahkan ini bukan bermaksud lebay, tapi terserah deh kalau mau bilang lebay juga nggak apa-apa. Aku sempat nangis, tapi ya namanya juga hidup. Semua yang hidup kan pasti akan merasakan mati, mau lu raja atau ratu sekalipun. Tapi bisa dibilang Ratu Elizabeth umurnya panjang juga ya, sampai 96 tahun. Nggak ada keterangan penyakit yang diidap sang ratu, dan bisa dibilang semasa hidupnya kita jarang banget dengar kalau dia itu jatuh sakit atau punya sakit yang serius. Semasa hidupnya Ratu sangat menerapkan pola hidup sehat ya teman-teman. Mulai dari berolahraga, terus juga dia picky banget kalau soal makanan, dan juga dia sering me time untuk menjaga kesehatan mentalnya. Bahkan nih mantan koki kerajaan Inggris bilang kalau makanan favorit Ratu itu hanya sayuran dan protein tanpa lemak seperti salmon dan juga daging rusa. Jadi kalau ditanya apa sih penyebab kematian Ratu Elizabeth II, ya memang belum ada pernyataan resminya ya dia tuh sakit apa, tapi yang jelas ya namanya juga udah 96 tahun ya, mungkin sakit tua aja gitu, ngerti gak sih teman-teman? Ya karena usianya gitu loh. Adapun pernyataan resmi dari keluarga kerajaan, mereka itu mengeluarkan statement bahwa sang ratu telah meninggal dunia dengan damai. Berarti ya emang bukan karena sakit ya, tapi karena memang ya sudah takdirnya aja. Nah setelah aku melihat berita tentang kematian Ratu Elizabeth II, aku jadi penasaran. Kira-kira apa sih yang bakalan terjadi ketika Ratu Elizabeth II wafat? Aku yakin juga teman-teman pada bertanya-tanya kan ya, makanya make sure untuk nonton video ini sampai selesai supaya tahu jawabannya. Setelah kematian Ratu Elizabeth II, tentunya hal ini akan merubah beberapa tatanan yang ada di kepemimpinannya. Di antaranya yaitu Pangeran Charles akan naik tahta menjadi raja. Meninggalnya Ratu Elizabeth II akan meninggalkan ruang kosong di posisinya sebagai pemimpin monarki, dan orang yang berhak untuk menggantikan posisi tersebut adalah anak sulungnya yaitu Pangeran Charles. Dan pada hari kematian sang ratu akan menjadi hari berduka nasional Inggris. Nah, saat hari berduka ini libur nasional akan diselenggarakan. Libur nasionalnya itu kira-kira 12 harian, dan hari-hari ini tuh akan disebut sebagai National Mourning Days. Kemudian bendera-bendera akan dikibarkan setengah tiang. Para anak sekolah atau mahasiswa akan libur dari kegiatan belajar mengajar. Kemudian para pekerja juga akan pulang lebih cepat dari jam kerja biasanya. Acara pertandingan olahraga nasional pun akan ditunda. Dan gak cuma itu, program siaran-siaran di radio akan mengubah jadwal acara reguler mereka dan akan menjadi lebih banyak membahas tentang update kematian sang ratu. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada BBC, yaitu stasiun televisi negeri utama di Inggris yang tidak akan menayangkan acara-acara atau siaran komedi gitu di channel mereka. BBC Radio juga akan memutarkan musik-musik yang sesuai bertemakan kematian sang ratu, dan para pembawa berita ataupun reporter akan mengenakan setelan berwarna hitam seperti yang aku lakuin sekarang juga. Nah, hal yang terjadi setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia yaitu akan bergantinya logo perangko, mata uang, dan lagu kebangsaan juga akan berubah. Gambar pada mata uang Inggris juga akan berganti menjadi wajah pemimpin monarki yang baru. Jadi ketika Pangeran Charles menjadi raja, maka uang kertas ataupun uang logam yang awalnya berwajah Ratu Elizabeth II akan diganti menjadi wajahnya
Raja Charles. Namun kayaknya hal tersebut akan butuh proses atau waktu yang lama ya teman-teman, sebelum semua rakyatnya akan menggunakan uang yang baru. Nah, begitu juga dengan perangko yang selama ini gambarnya itu gambar Ratu Elizabeth II juga akan diganti menjadi gambarnya Raja Charles. Nah, lagu kebangsaan Inggris sendiri atau British National Anthem, kalimat pada lagu kebangsaan yang God Save the Queen akan diganti menjadi God Save the King, karena kan udah dipimpin oleh seorang raja, bukan ratu lagi. Nah, kemudian Ratu Elizabeth II akan disemayamkan di Istana Westminster selama 3 hari, dan pada saat ini publik bisa melihat ratu mereka ya selama 23 jam setiap harinya. Dan kemudian pada hari ke-10 setelah kematian sang ratu, jenazahnya akan dipindahkan ke Westminster Abbey untuk dilakukan upacara kenegaraan. Dan tentunya pemakaman ini akan dihadiri oleh pejabat negara dari seluruh dunia. Lalu, ratu akan dimakamkan di Kapel Memorial Raja George ke-6. Pada hari pemakaman, negara akan melakukan Hari Berkabung Nasional. Kemudian, Bursa Efek London akan ditutup setidaknya pada hari pemakaman sang ratu, atau bisa juga ditutup selama beberapa hari ya teman-teman. Selanjutnya akan diadakan acara resmi Dewan Aksesi di Istana St. James untuk mendeklarasikan secara resmi kedudukan Charles sebagai raja, sedangkan upacara penobatannya itu akan dilakukan setelah beberapa bulan dari pemakaman sang ratu. Nah, ketika Pangeran Charles menjadi raja, maka gelarnya yaitu sebagai Prince of Wales akan berpindah kepada William, dan Prince William pun akan menjadi putra mahkota atau dia akan menjadi pewaris tahta selanjutnya. Nah, kira-kira itulah hal yang akan terjadi setelah Ratu Elizabeth II meninggal. Jadi memang prosesnya cukup lama ya teman-teman, ada sekitar 10 hari sampai dia dimakamkan. Ratu Elizabeth II adalah ratu terlama yang memerintah Inggris dan dia bertahta selama 70 tahun. Dan selama 70 tahun dia bertahta, dia adalah sosok ratu yang sangat disayangi dan juga berprestasi. Nah, kira-kira apa aja sih prestasinya Ratu Elizabeth II? Mungkin ada bagusnya juga ya kita bahas prestasinya apa aja. Yang pertama, Ratu Elizabeth II terlibat dalam lebih dari 600 organisasi serta badan amal dunia sekaligus pelindung dari sejumlah organisasi tersebut. Selanjutnya, Ratu Elizabeth II merupakan wanita pertama dari keluarga kerajaan yang bergabung dengan Angkatan Bersenjata Inggris. Prestasi selanjutnya adalah dia ini sangat aktif berlatih dan memegang senjata pada saat Perang Dunia Kedua. Kemudian di tahun 1993, Ratu Elizabeth II pernah membuka Istana Buckingham untuk umum, yang mana hal ini tuh menjadi sejarah pertama di mana publik bisa masuk ke dalam istana dan uang dari tiket masuknya itu dijadikan modal untuk pembangunan kastil yang rusak. Kemudian, saat internet masih belum ada, di tahun 1976, Elizabeth II memakai ARPANET untuk mengirim pesan. Dan hal tersebut merupakan pengiriman email pertama dari seorang raja dan ratu di dunia. Dan prestasi selanjutnya adalah Ratu Elizabeth II menjadi pemegang tahta terlama dalam sejarah kerajaan Inggris. Pastinya yang aku sebutkan tadi itu hanyalah beberapa dari prestasi dia selama 70 tahun bertahta. Kalau dijelasin secara detail kayaknya ini bakalan jadi dokumenter teman-teman ya. Anyway, aku sendiri turut berduka atas kematian sang ratu. Ya berarti sekarang Ratu Elizabeth II sudah bersatu lagi ya dengan Pangeran Philip. Dan juga pastinya Princess Diana. Oh my god, aku berharap banget tuh Princess Diana masih hidup. Pasti dia akan jadi queen yang sangat-sangat dicintai semua orang gitu loh. Karena aku tuh kayak jujur, kayak gak rela gitu Camilla jadi queen consort. Apalagi ya di TikTok aku tuh berseliweran video-videonya Princess Diana. Aku tuh sedih banget jadi kayak flashback, oh my god, kenapa ya, aku tuh kan bukan rakyat Inggris gitu, kenapa aku ikut sedih gitu loh. Aku tuh kayak terus ngebayangin gitu loh, kalau Princess Diana masih ada, pasti dia bakalan jadi queen consort yang menorehkan sejarah baru gitu ya bagi kerajaan Inggris, karena kan dia sayang banget sama rakyat-rakyatnya dan juga rakyat sayang juga sama dia gitu. Aku inget banget cerita dimana Princess Diana lagi berkunjung ke Bosnia, terus pas dia kayak lewat gitu, dia ngelihat ada seorang ibu yang lagi nangis-nangis di kuburan anaknya. Ternyata ibu itu baru berduka teman-teman, anaknya baru meninggal. Dan Diana tuh berhenti, turun dia dari mobil dan dia nanya kan sama ibu itu. Tapi ternyata ibu ini tuh nggak bisa bahasa Inggris dan Diana juga nggak bisa
bisa bahasa Bosnia. Akhirnya mereka tuh kayak berpelukan gitu loh. Itu tuh kayak terharu banget. Simple things like that, tapi pasti itu bikin ibu yang baru kehilangan anaknya tersebut jadi kayak tersentuh gitu ya teman-teman. Itu tuh kayak so sweet banget, dan pastinya banyak gitu hal-hal yang sweet lainnya yang dia lakukan untuk rakyat-rakyatnya. Tapi sorry, kenapa jadi bahas Princess Diana, maaf ya. Ingat Rita, lu tuh rakyat plus 62 ya, inget ya. Oke teman-teman, I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Aku udah pernah bahas Ratu Elizabeth kedua di video-video yang sebelumnya. Jadi buat kalian make sure untuk scroll playlist cerita. Aku pernah bahas Ratu Elizabeth kedua dan Pangeran Philip. Aku pernah bahas silsilah keluarga kerajaan, aku pernah bahas event-event menegangkan dari Ratu Elizabeth kedua. Pokoknya kalian cek aja playlist cerita, di situ banyak juga kok, ada beberapa video tentang Ratu Elizabeth kedua. So make sure to check that out. Anyway, kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, mohon dikoreksi, atau kalau kalian punya informasi tambahan juga komen ya di bawah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga menemani waktu kalian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Follow aku di Instagram @rita.nurmaliza. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.